Kembali lagi di berita wrestling. Oke, berita minggu ini ada Zack Ryder. Lucu nih. Zack Ryder yang baru kemarin diputus kontrak sama WWE karena COVID pandemi ini. Jadi kemarin Zack Ryder itu ditelepon sama WWE. WWE bilang mau minjem kolam renangnya yang buat adegan Otis dan Mandy Rose. Ini ada di podcast Zack Ryder sama Chris Jericho. Jadi Zack Ryder kesel gitu. Jadi dia baru aja dipecat sama WWE tapi dikontak buat WWE dikontak WWE buat minjem si kolam renangnya. Wah, tuh gila tuh. Ibarat kata lu dipecat sama perusahaan, terus perusahaannya mau minjem mobil lu gitu. Tapi dan kata Zack Ryder, WWE itu nggak ngontak dia langsung. WWE ngontak istrinya dulu. Berita kedua ada, oh iya kemarin baru aja rame. Jadi Impact Wrestling itu mau ada Slammiversary di bulan Juni nanti. Nah, kabarnya mantan pegulat-pegulat WWE bakal diundang balik. Jadi ada promo yang ada promo tentang superstar mantan pegulat Impact dan mantan pegulat WWE yang kemarin baru dirilis, yaitu The OC, EC3, Mike and Maria Kanellis dan Dave Maverick. Nah, yang anehnya Dave Maverick langsung dikontrak di NXT kemarin. Ini aneh juga gitu. Dan juga gue sebenarnya cukup nggak begitu setuju ya. Karena kayak EC3 oke lah, dia punya nama besar di sana. Kayak Maria and Mike Kanellis dia juga oke. Tapi kalau The OC itu gue lebih setuju mereka ke New Japan atau AEW gitu, karena nama mereka udah cukup besar. Dan kalau Impact tuh gue juga nggak tahu sih Impact gimana sekarang gitu. Berita selanjutnya ada Jinder Mahal yang kembali cedera. Kabarnya Jinder Mahal ini mau ditandingin sama Drew McIntyre, mantan temennya di three-man band. Cuman katanya dia cedera di paha dan dia harus operasi. Dan momentum ini sayang banget sebenarnya kalau untuk seorang wrestler yang udah mau momentum tapi harus cedera gitu. Dan kabarnya di Backlash tadinya Drew McIntyre mau lawan Jinder Mahal WWE Champion harus diganti sama Bobby Lashley gitu. Berita selanjutnya ada AEW yang kembali menang dari NXT. Ini udah berminggu-minggu NXT terus kalah dari AEW, tapi memang ratingnya nggak jauh banget sih. Tapi yang jelas kayaknya NXT nggak mau ada perlawanan apa gimana nih. Beberapa minggu waktu NXT menang itu salah satunya AEW nggak cuma tapping atau nggak siaran kalau nggak salah. Kenapa AEW kenapa NXT masih kayak gini gitu, Triple H dan Vince McMahon-nya? Nggak tahu lah. Berita selanjutnya ini ada FTR atau yang terkenal dari Revival tapi yang sekarang disebut FTR, bilang kalau mereka belum belum resmi dikontrak sama AEW. Mereka baru gentleman handshake. Jadi mereka baru salaman doang bahwa mereka deal di AEW, tapi kontrak mereka berapa itu masih belum jelas. Kemungkinan menurut gua mereka itu masih negosiasi soal harga karena nama mereka cukup oke di sosial media dan mereka cukup oke memaintain setelah mereka dipecat, cukup oke maintain mereka tetap ada di permukaan gitu. Kalau banyak superstar yang setelah dipecat kan namanya cukup tenggelam gitu kalau mereka kelamaan. Fungsi WWE ada klausul kontrak 90 hari. Itu kan kayak gitu sebenarnya. Jadi sebelum 90 hari setelah dipecat ya. Jadi superstar dipecat dan momentum superstar udah turun. Nah, ketika turun si superstar nggak sebegitu wahal lagi di WWE gitu. Jahatnya WWE sih kayak gitu. Berita selanjutnya ada Eric Rowan yang bilang kalau dia bakal seneng kalau dia bisa join di AEW. Sayangnya AEW kayaknya belum mau ngontrak Eric Rowan sih. Dari Wyatt Family yang cukup sukses itu Bray Wyatt dan Braun Strowman. Yang Luke Harper atau Brody Lee itu cukup sukses menurut gue di independent scene ya, dan sekarang juga cukup oke sih di AEW. Dan Eric Rowan ini nggak tahu arahnya kemana, dia nggak jadi independent. Gue juga belum lihat independent di scene ya gimana, di WWE juga kurang gitu. Jadi ya semoga ya terbaik lah. Yang terakhir ada Tony Khan resmi nge-ban istrinya Hogan. Jadi Linda Hogan kemarin ada tweetnya kayak gini yang berbau rasis, dan dia juga di-ban sama Tony Khan. Dan Tony Khan juga nge-reveal bahwa dia juga nge-ban Hulk Hogan dari AEW. Kenapa? Karena Hulk Hogan itu rasis. Jadi dulu sempat ada omongan dari Hulk Hogan sendiri tentang ngomongin pacar anaknya yang berkulit hitam, dan dia menggunakan kata-kata N-word. N-word itu apa? Lo bisa Google sendiri.
Dan sejak itu Hogan di ban sama WWE dan dimaafin, dan nggak banyak superstar di backstage WWE juga ngemaafin Hogan. WWE kulit hitam pasti ya. Dan Tony Khan nggak suka banget sama hal itu, jadi dia nge-ban Hulk Hogan karena dia bilang Hulk Hogan itu rasis. Dan gue setuju banget karena gue nggak suka sama Hulk Hogan karena emang dia itu rasis dan udah tua, harusnya insaf tapi masih rasis.